Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asin Imam Mulaimi, NIM 10323145 dari kelas HTND. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum dan HAM. Nah, dalam video kali ini pula saya akan merangkum 3 materi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang pertama itu ada sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia ini diawali dengan perjuangan masyarakat Indonesia yang berjuang melawan penjajahan. Pada masa penjajahan ini, masyarakat Indonesia tidak diberikan kebebasan serta sering diperlakukan dengan tidak adil. Kemudian semangat memperjuangkan hak hidup yang layak, hak menentukan nasib sendiri, hak kebebasan berpendapat itu terus dilakukan oleh masyarakat Indonesia sehingga pada akhirnya mencapai puncaknya, yaitu pada saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Semangat memperjuangkan hak asasi manusia ini juga ditegaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan itu haruslah dihapuskan. Nah, mengenai perkembangan perlindungan hak asasi manusia ini semakin nyata setelah masa era reformasi 1998. Hal ini bisa dilihat dari pemerintahan Indonesia yang membuat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Kemudian negara Indonesia juga membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang sering kita kenal dengan istilah Komnas HAM itu sebagai lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, dalam perkembangannya ini hak asasi manusia juga diatur secara rinci di dalam berbagai bidang seperti politik, pendidikan, kesehatan, dan juga perlindungan hukum. Kemudian walaupun di Indonesia ini sudah terdapat payung hukum mengenai hak asasi manusia, namun perkembangannya yang lebih baik lagi ini masih tetap diupayakan. Nah, untuk materi yang kedua yaitu hak asasi manusia dan juga keadilan gender. Hak asasi manusia mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, dalam kenyataannya perempuan ini seringkali menghadapi perlakuan yang tidak adil seperti terbatasnya akses pendidikan atau pekerjaan, serta masih adanya tindakan kekerasan berbasis gender. Untuk mencegah hal tersebut, Indonesia ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan perlindungan yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari perlindungan ini adalah agar perempuan ini bisa hidup lebih aman, bebas, dan bisa mengembangkan dirinya sendiri. Nah, keadilan gender ini bukan berarti menyamakan peran laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Itu bukan seperti itu, melainkan agar keduanya ini memiliki hak, kewajiban, serta kesempatan itu diberikan kesempatan yang sama sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemudian dalam konteks HAM pula, laki-laki dan perempuan ini harus diberikan ruang yang sama untuk berpendapat, berprestasi, dan juga berkontribusi itu di dalam masyarakat. Kemudian pemerintah juga harus terus mendorong berbagai program pemberdayaan perempuan seperti pelatihan keterampilan beasiswa, pendidikan, perlindungan terhadap korban kekerasan, dan juga yang lainnya. Kemudian dengan adanya keadilan gender ini, kehidupan bermasyarakat akan menjadi lebih seimbang. Seperti itu. Terus materi ketiga adalah negara, agama, dan juga hak asasi manusia. Negara, agama, dan hak asasi manusia memiliki hubungan yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyatnya sebagaimana yang telah ditulis di dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara tidak boleh memaksakan satu agama kepada warganya dan setiap orang berhak menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Selain itu, ajaran agama di Indonesia juga mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan seperti menghormati orang lain, menolong sesama, dan berbuat adil. Oleh karena itu, agama, HAM,
itu harus saling mendukung dan keterkaitan dalam menciptakan masyarakat yang damai dan adil. Namun dalam praktiknya ini masih sering terjadi masalah di kehidupan nyatanya yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan, baik antar umat beragama maupun di dalam satu kelompok agama tersebut. Karena dalam satu kelompok agama tersebut masih terdapat perbedaan pandangan itu. Nah, disinilah peran negara dibutuhkan untuk menjadi penengah agar kebebasan beragama tidak menimbulkan perpecahan. Negara ini harus menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan kepentingan umum. Selain itu, penting juga adanya sikap saling menghormati dan menghargai antar warganya agar hak asasi manusia dan kebebasan beragama itu dapat berjalan berdampingan tanpa menimbulkan konflik. Dengan kerjasama antar negara, masyarakat, tokoh agama, hak asasi manusia itu dapat terlindungi dengan baik. Sekian video penjelasan materi mengenai hak asasi manusia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.